Diiringi sang surya, kami terus tumbuh seiring modernitas. Dengan penuh harapan, kami menempa diri untuk masa depan. Dalam usaha, kami berjuang menggapai mimpi. Dalam doa, kami sematkan cita-cita. Kami terus menyesuaikan diri dengan perkembangan peradaban umat manusia. Melalui kreativitas, kami bangkitkan kemandirian diri. Sebagai generasi pencerah, kami siap menyongsong masa depan. Unmu Jember bertekad untuk mencetak lulusan menjadi insan yang berwawasan luas, memiliki ketangguhan moral dan akhlak, serta bertekad dan siap untuk membangun peradaban umat manusia sebagai generasi pencerah. Fakultas Teknik memiliki 5 program studi: Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Diploma 3 Manajemen Informatika. Fakultas Pertanian memiliki 2 program studi: Agroteknologi dan program studi agrobisnis. Fakultas Psikologi telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Saat ini, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember memaksimalkan 1 program studi, yaitu program studi Ilmu Psikologi. Program studi yang disediakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah program studi Bahasa Indonesia, program studi Bahasa Inggris, program studi Pendidikan Guru PAUD, program studi Biologi, program studi Matematika, dan Pendidikan Agama Islam. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik memiliki 2 program studi, yaitu program studi Ilmu Pemerintahan dan program studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Hukum saat ini sedang konsen dengan 1 program studi, yaitu program studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki 2 program pendidikan, S1 Ilmu Keperawatan dan D3 Keperawatan. Secara konsisten dan berkelanjutan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember terus meningkatkan kualitasnya. Hingga saat ini memiliki 2 program studi, yaitu program studi manajemen dan program studi akuntansi. Akademi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Jember melakukan pelatihan yang berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata. Untuk itu, saat ini Akademi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Jember fokus dan memaksimalkan program pendidikan diploma perhotelan. Program Magister S2 Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Jember didirikan sebagai upaya menyiapkan tenaga-tenaga ahli dalam ilmu manajemen yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan moralitas. Salat Hukum Universitas Jember, Katus. Perlu diketahui. Jadi apa peranmu? Atau bingung bagaimana caranya berperan? Jawabannya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sebagai salah satu pusat pendidikan dan pengembangan ilmu hukum yang memiliki keunggulan berdaya saing tinggi dan islami, serta berbasis kebutuhan lokal dengan memperhatikan perkembangan global.
menjadikan mahasiswa lebih memahami hukum di Indonesia bahkan dunia, yang nantinya mampu diimplementasikan dalam dunia kerja seperti kenotariatan, kepengacaraan, dan penyelenggara pemerintah. Sehingga mahasiswa lebih memiliki kesiapan untuk langsung terjun ke dalam masyarakat, yang didukung dengan tenaga pengajar profesional yang berkualitas S2 ahli dalam bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan, nama saya Suyatna. Alhamdulillah diberi amanat oleh Rektor sebagai Dekan Fakultas Hukum masa bakti atau periode 2020 sampai 2024. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember terdiri dari satu prodi, yaitu program ilmu hukum, yang berdiri sejak 1981 dan alhamdulillah sampai sekarang sudah meluluskan tidak kurang dari 2.500 wisudawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember dan saya aktif sebagai mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktik hukum internasional terkait penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan, di mana saya akan menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama, apa itu sengketa internasional sendiri. Yang kedua, terkait permasalahan konflik dan upaya tentang penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga, kesimpulan. Baik, langsung aja masuk ke pembahasan pertama. Apa itu sengketa internasional? Sengketa internasional adalah sengketa yang ditimbul atau terjadi di antara negara dengan subjek hukum lain, bukan negara, dan subjek hukum bukan negara satu sama lain. Persengketaan bisa terjadi karena pertama, kesalahpahaman, kedua, kesengajaan pihak melanggar hak untuk kepentingan, ketiga, dua pihak negara saling berselisih pendiriannya, keempat, melanggar hukum atau perjanjian internasional. Macam-macam sengketa internasional. Macam-macam sengketa internasional memiliki 2 macam, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Apa bedanya sengketa hukum dan sengketa politik? Sengketa hukum, sengketa yang ada dalam suatu negara yang mendasari sengketa ataupun tuntutan yang terdapat suatu perjanjian maupun yang diakui oleh hukum internasional. Sedangkan sengketa politik, sengketa di saat suatu negara berdasarkan tuntutannya yang bukan atas pertimbangannya yurisdiksi, melainkan atas dasar politik maupun kepentingan lainnya. Apa sih penyebab sengketa internasional? Contoh-contoh penyebab sengketa internasional. Yang pertama, terorisme. Salah satu sengketa internasional yang paling diakui tiap negara karena bisa terganggu keamanan negara tersebut. Contoh terorisme yang paling terkenal, tragedi World Trade Center (WTC) yang berada di Amerika Serikat pada tanggal 9 September 2001. Adalah. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu permasalahan terkait penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Ada 2 permasalahan yang akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana terkait konflik Laut Cina Selatan sebagai sengketa internasional. Yang kedua, bagaimana upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Permasalahan yang pertama,
Bagaimana terkait konflik Laut Cina Selatan sebagai sengketa internasional? Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa kawasan Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut yang memiliki potensi sangat besar di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan, sehingga dapat memicu sengketa yang didasarkan atas kepentingan berbagai negara di kawasan tersebut. Dalam perspektif hukum internasional, sengketa international dispute merupakan suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta hukum atau politik, di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik, atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa internasional terjadi jika perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga, yurisdik person, badan hukum, atau individu dalam bagian dunia yang berlainan karena pertama, kesalahpahaman tentang suatu hal. Kedua, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan orang lain. Tiga, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal. Keempat, pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara claimant state, yaitu Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam, dapat dikatakan sebagai sengketa hukum laut internasional terpanas pada abad ini. Selain karena melibatkan beberapa negara, juga jangka waktu sengketa yang masih berlangsung hingga saat ini. Sengketa ini pada mulanya terjadi karena pemerintah Cina menyatakan klaim bahwa mereka memiliki kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan dengan alasan bahwa nelayan tradisional mereka telah menjelajahi kepulauan Spratly dan Parcel sejak tahun 2000 SM. Bagi Cina, mereka berhak atas kawasan Laut Cina Selatan didasarkan pada landasan historis dan efektif. Occupation sejak berabad lamanya, landasan historis yang dimaksud adalah tradisional fishing ground yang merupakan wilayah pencarian ikan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dari sejak zaman dahulu sebagai perwujudan dari penegasan klaimnya. Tiongkok melakukan pendudukan terhadap sejumlah pulau atau fitur maritim di kawasan konflik tersebut. Pada dasarnya, klaim atas Laut Cina Selatan sudah dilakukan Cina pada tahun 1947 saat pemerintahan Cina dikuasai oleh Partai Kuomintang dengan menciptakan demarkasi yang disebut dengan Elephant Dust Land. Berdasarkan klaim ini, Cina menguasai mayoritas Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Pratas, Mansfield, Bang, serta Kepulauan Spratly dan Paracel yang diperoleh Cina dari Jepang. Usai Perang Dunia Kedua, kemudian oleh pemerintah komunis menyederhanakan peta itu dengan mengubahnya menjadi Nandas Land, yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi. Ketika itu, klaim ini pada dasarnya tidak ada pertimbangan politik dan strategik tertentu karena enzim yang berkuasa pada saat itu sibuk membenahi perang saudara dengan rezim komunis. Landas Land adalah peta teritorial yang membubuhkan 9 garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah Cina untuk mengklaim sebagian besar, yakni 90% wilayah Laut Cina Selatan. Berdasarkan Nandas Land, luas wilayah maritim yang diklaim oleh Cina sebagai tradisional fishing ground yaitu seluas 94.000 km persegi. Sayangnya, klaim wilayah tersebut bersinggungan dengan wilayah laut 5 negara lain yang juga mengklaim wilayah tersebut. Dalam hal ini,
Cina melakukan klaim atas Laut Cina Selatan berdasarkan hak sejarah dan bukan berdasarkan fitur tanah sebagaimana dipersyaratkan oleh Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982. Hingga akhir 2013, klaim Cina atas Laut Cina Selatan masih belum berubah, di mana klaim Cina tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sikap politik tetapi juga dalam bentuk lain. Di bidang militer, Cina sering melakukan aksi patroli di perairan tersebut yang kadang memicu bentrok dengan kapal dari negara lain, seperti Vietnam dan Filipina. Di bidang eksplorasi, Cina juga menempatkan peralatan pengeboran di beberapa titik di Laut Cina Selatan. 6 negara yang terlibat di klaim di Laut Cina Selatan memiliki klaim yang saling tumpah tindih. Cina, Taiwan, dan Vietnam cenderung melakukan klaim wilayah tersebut terhadap seluruh kepulauan Spratly. Sementara Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam hanya menuntut sebagian pulau-pulau dari kepulauan tersebut. Pada dasarnya, terdapat tiga hal yang menjadi alasan utama terjadinya sengketa di Laut Cina Selatan antara 6 negara tersebut. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut Cina Selatan yang mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi, serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan Laut Cina Selatan yang merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia membuat negara-negara Cina dan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat, sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah Laut Cina Selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara. Selanjutnya, bagaimana upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan? Penyelesaian sengketa wilayah maritim hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum internasional, atau yang dalam hal ini adalah Konvensi Hukum Laut 1982. Dan dalam konvensi tersebut tidak mengenal delimitasi batas maritim yang didasarkan atas aspek sejarah. Hal ini berarti bahwa sengketa Laut Cina Selatan dapat diselesaikan melalui prosedur Mahkamah Internasional. Mengingat Cina merupakan negara yang melakukan ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan demikian terikat pada konvensi tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut sekaligus menghindari potensi konflik yang dapat ditimbul dalam melalui perundingan secara damai, baik secara bilateral maupun multilateral, dan juga melakukan kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional. Salah satu yang telah dilakukan dalam forum regional adalah upaya ASEAN, mengingat beberapa negara yang menjadi pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN melalui forum regional ASEAN sejak awal dekade 1990-an telah mengambil inisiatif untuk merespon potensi meningkatkan konflik di Laut Cina Selatan. Pada 22 Juli 1992 di Manila, Filipina, para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration of Conduct on the South China Sea. Deklarasi ini berisi seruan kepada semua pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan diterapkannya prinsip
Treaty of Amity and Cooperation. Kesepakatan lain yang berhasil dicapai adalah ASEAN dan China sepakat mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC). Deklarasi ini berisikan komitmen ASEAN Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut Cina Selatan, dan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai terakhir pada November 2019. Dirumuskan pernyataan bersama pemimpin negara anggota ASEAN dan China yang menghasilkan 18 pernyataan sebagai hasil kesepakatan bersama. Pada poin ke-8, memastikan pentingnya menjaga dan mengutamakan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi masuk dan keluar di kawasan Laut Cina Selatan. Tujuannya ialah memahami bersama kemanfaatan dari Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang damai, stabil, dan makmur. Pernyataan bersama ini juga kembali menggarisbawahi pentingnya implementasi secara efektif dan sepenuhnya atas Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea 2002. Langkah maju yang diperoleh adalah pernyataan bersama Forum ASEAN. China tersebut juga mendorong tercapainya resolusi damai terhadap penyelesaian sengketa dengan merujuk pada Konvensi Hukum Laut 1982. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait permasalahan yang kedua, yaitu bagaimana terkait Konvensi Hukum Laut 1982 dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Langsung aja, bagaimana terkait Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau yang biasa disebut dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga, UNCLOS 3, yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Sebagai instrumen hukum internasional, maka Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi dasar hukum bagi setiap negara dalam menentukan delimitasi maritim. Oleh karena itu, Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi landasan untuk menyelesaikan sengketa internasional yang terkait dengan wilayah maritim suatu negara. Meskipun Konvensi Hukum Laut 1982 telah memberikan pengaturan mengenai batas wilayah laut suatu negara dan pembagian zona maritim, namun konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih terkait dengan batas wilayah masih sering terjadi. Dalam hal terjadi sengketa, Konvensi Hukum Laut 1982 telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang terdiri dari 3 bagian. Pada bagian pertama, mengatur bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui kesepakatan damai antara para pihak. Kedua, mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat yang berlaku apabila prosedur pada bagian 1 tidak memberikan jalan keluar atas sengketa tersebut. Bagian ketiga, mengatur beberapa pembahasan dan pengecualian dalam jurisdiksi untuk prosedur yang diatur dalam bagian 2. Dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, salah satu pihak yang bersengketa yaitu Filipina telah mengajukan gugatan ke PCA dan dalam putusannya PCA tidak mengakui
klaim yang dilakukan oleh China terkait dengan upaya yang dilakukan Filipina tersebut sesuai dengan pasal 287 ayat 3. Baik Filipina maupun China harus tunduk pada prosedur arbitrase yang diatur dalam Aneks 7 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang arbitrase. Meskipun putusan yang dikeluarkan BCA bersifat final, namun tidak memiliki kekuatan pengikat yang bersifat memaksa. Dalam hal ini, pelaksanaan putusan arbitrase kembali pada itikat baik negara yang bersengketa. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa China sendiri menolak untuk menerima putusan yang dikeluarkan oleh BCA. Selanjutnya, bagaimana upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan? Penyelesaian sengketa wilayah maritim hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum internasional atau yang dalam hal ini adalah Konvensi Hukum Laut 1982. Dan dalam konvensi tersebut tidak mengenal delimitasi batas maritim yang didasarkan atas aspek sejarah. Hal ini berarti bahwa sengketa Laut Cina Selatan dapat diselesaikan melalui prosedur Mahkamah Internasional. Mengingat China merupakan negara yang melakukan ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan demikian terikat pada konvensi tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut sekaligus menghindari potensi konflik yang dapat ditimbul dalam melalui perundingan secara damai, baik secara bilateral maupun multilateral, dan juga melakukan kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional. Salah satu yang telah dilakukan dalam forum regional adalah upaya ASEAN, mengingat beberapa negara yang menjadi pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN melalui forum regional ASEAN sejak awal dekade 1990-an telah mengambil inisiatif untuk merespon potensi meningkatnya konflik di Laut Cina Selatan. Pada 22 Juli 1992 di Manila, Filipina, para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration of Conduct on the South China Sea. Deklarasi ini berisi seruan kepada semua pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan diterapkannya prinsip Treaty of Amiling and Cooperation. Kesepakatan lain yang berhasil dicapai adalah ASEAN dan China sepakat mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC). Deklarasi ini berisikan komitmen ASEAN Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut Cina Selatan, dan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai terakhir pada November 2019. Dirumuskan pernyataan bersama pemimpin negara anggota ASEAN dan China yang menghasilkan 18 pernyataan sebagai hasil kesepakatan bersama. Pada poin ke-8, memastikan pentingnya menjaga dan mengutamakan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi masuk dan keluar di kawasan Laut Cina Selatan. Tujuannya ialah memahami bersama kemanfaatan dari Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang damai, stabil, dan makmur. Pernyataan bersama ini juga kembali menggarisbawahi pentingnya implementasi secara efektif dan sepenuhnya atas Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea 2002. Langkah maju yang diperoleh adalah pernyataan bersama Forum ASEAN. China tersebut juga mendorong tercapainya
resolusi damai terhadap penyelesaian sengketa dengan merujuk pada Konvensi Hukum Laut 1982. Cut. Baiklah. Dari pembahasan yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa sengketa Laut Cina Selatan yang berlangsung selama puluhan tahun hingga saat ini belum menemukan penyelesaian dan menjadi konflik berkepanjangan di antara negara yang bersengketa. Sengketa ini ditimbulkan oleh perbedaan pandangan dan prinsip mengenai penentuan batas wilayah. Di satu sisi, Cina menggunakan aspek sejarah, sedangkan 5 negara lain yang bersengketa selain menggunakan aspek sejarah juga menggunakan Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai dasar penentuan batas wilayah laut. Dalam konteks hukum internasional, menjadi sebuah kewajiban bagi setiap negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 untuk menghormati dan tunduk pada konvensi tersebut sebagai kesepakatan masyarakat internasional. Menjadi suatu kewajiban bagi setiap negara untuk menentukan batas maritimnya dan menyelesaikan sengketa laut berdasarkan konvensi tersebut. Dalam hal ini, itikad baik dari negara yang bersengketa menjadi modal utama dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, sebagaimana yang dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, di mana penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui prosedur kesepakatan damai. Jika hal tersebut tidak dapat menemukan hasil, maka langkah yang dapat ditempuh adalah melalui prosedur Mahkamah Internasional. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui jalur diplomasi regional seperti yang dilakukan ASEAN dengan Cina sebagai bentuk upaya kesepakatan damai sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Jadi kurang lebih seperti itu terkait overview dari saya tentang penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dari sudut pandang hukum internasional. Teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih oke lagi. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk turut membantu memutus penyebar luasan COVID-19, alangkah baiknya kita untuk melakukan anjuran pemerintah, yaitu dengan mematuhi 5M. Oke? Dan jangan lupa like, comment, and share. Thank you. Bye.